Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat siang. Semoga semua dalam keadaan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager Tribun Banten. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang agak serius, tapi dibawa santai. Seperti kita ketahui, Gubernur Banten, Wadin Halim dan wakilnya, Andika Hazrumi, masa jabatannya habis pada 12 Mei 2022. Setelah itu jabatan akan diisi oleh penjabat atau PJ. Siapa penjabat itu dan Banten perlu penjabat seperti apa sih? Nah, sudah hadir bersama kita secara virtual, beliau adalah dosen Untirta sekaligus pengamat kebijakan publik, Pak Leo Agustino. Selamat siang, Pak Leo. Selamat siang, Kang. Sehat? Assalamualaikum. Sehat, Waalaikumsalam alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Lama putra-putra nggak ketemu ya? lama nggak ketemu, Pak Leo. Belum pernah ketemu malah. Nah, Pak Leo, langsung aja Pak Leo. Kan tinggal waktu sekitar 2 bulan kurang atau setelah Lebaran ini kan masa jabatan Pak Gubernur dan wakilnya Pak Wahidin Halim dan Pak Andika ini kan selesai, Pak. Kira-kira Banten nih butuh PJ seperti apa sih, Pak Leo? Ya, yang pertama tentu harus memahami karakter Banten ya, karena kan kita tahu Banten ini agak beda dengan daerah-daerah di sebelahnya, Jawa Barat gitu ya, juga berbeda dengan DKI. DKI sangat Indonesia mini, kemudian Jawa Barat sangat-sangat secara tradisi lebih agak soft gitu ya. Sementara Banten ini memiliki karakter yang unik karena dia terbelah menjadi, kalau saya melihat 3 karakter yang muncul di Banten. Yang pertama tentu Tangerang Raya punya karakter tersendiri yang berbeda dengan Banten Utara dan Banten Selatan. Nah, seorang pemimpin atau PJ ke depan saya kira harus mampu memahami ketiga konteks kedaerahan ini. Jadi harus ada pendekatan yang bisa memahami bagaimana kebutuhan-kebutuhan di Tangerang Raya dan kebutuhan-kebutuhan di Banten Utara dan Banten Selatan. Karena disparitasnya kan berbeda 3 karakter ini. Saya kira butuh seorang PJ yang punya kemampuan melihat jeli kebutuhan-kebutuhan di level lokal. Nah, kalau misalnya itu kan ada 17 kriteria yang bisa menjabat sebagai PJ, Pak ya? Iya. Nah, kalau Pak Leo sendiri lihat kira-kira kurang dari 2 bulan ini sudah mendengar belum, Pak Leo? Selintingan kira-kira sudah mulai ya intip-intip lah. Ya, sebetulnya bukan 17, ada 16, Kang. Oh, ada 16 ya? Ya, dan jabatan setara lain, itu yang ke-17 sebetulnya. Ya. Jadi kalau misalkan mendengar isu ya, kabar burung, ya banyak lah, kita juga sama-sama tahu. Bahkan saya mendengar juga Pak Dirjen sendiri itu menjadi kandidat, kemudian ada Pak Juri juga kemudian menjadi kandidat, kemudian Sekda juga menjadi kandidat, dan ada beberapa nama lain yang menjadi kandidat. Saya kira ya nggak apa-apa, karena kemarin juga kita kan diombang-ambing dengan kandidat-kandidat IKN. Kalau misalkan Bung Agung ingat ya kita diombang-ambing dengan itu, tetapi nanti tapi tentu nanti akan ada keputusan yang diambil oleh Kemendagri untuk menempatkan orang yang dianggap layak, tepat, dan memenuhi kompetensi kapabilitas di Provinsi Banten. Saya kira diskurs itu menjadi penting supaya mereka-mereka yang dibincangkan dalam wacana publik, mereka kemudian tidak tinggal diam, tetapi kemudian mencoba untuk memahami apa kebutuhan, apa tuntutan, apa kepentingan warga masyarakat di Banten. Toh mereka nanti tidak terpilih, itu urusan nanti. Saya kira ada banyak cara untuk mengabdi kepada negara. Oke, Pak, berarti kalau Kemendagri itu bisa kan menyodorkan 3 nama ya. Kalau 1 itu bisa nggak sih, Pak? Ya kalau misalkan merujuk aturan sih ya memang harus ada alternatif kan. Jadi kita tidak bisa kemudian menyodorkan vita kompli bahwa kita ingin si A gitu atau kita ingin si B.
seolah-olah kita vita kompli kepada pemerintah, dia saja yang sangat layak untuk menjadi PJ gubernur di Provinsi Banten. Saya kira ini bukan tindakan yang elegan. Karena memang undang-undang juga mensyaratkan ada alternatif pilihan. Iya, berarti selain yang 3 nama tadi di luar bisa juga TNI Polri, anggota TNI Polri ya, tapi yang non aktif ya Pak? Betul. Jadi dalam aturan itu kan diberikan kesempatan bahwa ada jabatan lain yang setara yang boleh dipertimbangkan untuk menjadi PJ. Nah, siapa yang kemudian bisa dipertimbangkan untuk menjadi PJ? Di antaranya adalah kawan-kawan di TNI dan Polri. Tapi ada syarat sebetulnya ketika misalkan kawan-kawan dari TNI dan Polri ingin menjadi PJ gubernur, maka ya syaratnya itu tadi, seperti yang Kang Agung sampaikan, dia harus Nonaktif dari meletakkan ketentaraannya dan kepolisiannya lebih awal. nonaktif ketika menjabat PJ, berarti setelah mereka selesai menjabat PJ bisa kembali lagi menjadi anggota TNI atau Polri yang aktif ya? Ya kalau misalkan kita lihat kasus sebelumnya, misalkan kasus di Provinsi Jawa Barat, Ya, kan pernah juga beliau, beliau mendapatkan kesempatan itu. Jadi ada kesempatan untuk kembali lagi mengabdi lagi ke jabatan pekerjaan awal mereka di ketentaraan atau di kepolisian. Oke, Pak Leo, ini kan penjabat itu kan kewenangannya nyaris sama dengan betul. gubernur definitif ini. Nah, terus kemudian kira-kira berapa lama ini PJ ini bisa menjabat? Artinya minimal ada nggak atau maksimal dia bisa menjabat berapa lama? Atau ada evaluasi kemudian bisa diganti pada pertengahan jabatan gitu kan? Nah, ini kan agak masih kurang jelas juga nih, Prof. Iya, jadi begini, kalau misalkan kita melihat kebijakannya, memang dia hanya 1 tahun menjabat. Dan ketika 1 tahun menjabat itu nanti ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan boleh menjabat untuk periode berikut-berikutnya. Jadi kalau misalkan berakhir di Mei tahun ini, maka nanti akan menjabat sampai dengan Mei tahun 2023. Padahal pilkada itu baru tahun 2024 November lagi. November ya. Nah, artinya kan ini ada 2,5 tahun sebetulnya. Nah, itu amat bergantung kepada penilaian Kemendagri sebetulnya atas kemampuan keupayaan dia dalam mengelola pemerintahan daerah. Tapi saya ingin agak bergerak sedikit, Kang Agung, karena saya kira ada persoalan juga dengan konsep PJ ini ya. Meskipun di dalam undang-undang pilkada itu diizinkan bahwa ada PJ. Yeah. Nah, tetapi kalau misalkan kita lihat konstitusi, memang ini agak mengelirukan. Mengelirukannya dalam hal apa? Mengelirukan dalam hal ini ya, izin saya untuk menjelaskan satu pasal yang saya kira menjadi sangat penting, karena ini nanti akan terkait dengan pertanyaan barusan. Silakan. Apakah dia 1 tahun, 2 tahun, atau lebih gitu. Karena kenapa? Karena saya kira yang menilai itu sebetulnya itu bukan kementerian. Dalam konteks gubernur sesungguhnya ya. Yang menilai itu adalah rakyat melalui perwakilan mereka. DPRD ya. Ya, betul. Nah, kalau misalkan kita rujuk pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa kepala daerah masing-masing itu dipilih secara demokratis. Nah, dipilih ini dalam konteks akademik itu kita sebut dengan istilah elected. Jadi dipilih, bukan ditunjuk. Kalau ditunjuk itu appointed. Ini 2 hal yang berbeda saya kira. Kalau misalkan dipilih, maka yang memilih itu adalah warga di kawasan tersebut. Ya, kalau di Provinsi Banten ya di 8 kota kabupaten di Provinsi Banten. Sementara kalau ditunjuk, maka
konsep pertanggungjawabannya Berbeda. akan bermasalah. Bermasalahnya di mana? Bermasalahnya pada saat pertanggungjawaban itu. Jadi kalau misalkan menurut masyarakat di Provinsi Banten ternyata PJ itu berhasil gitu ya, berhasil dalam anggapan warga masyarakat secara umum. Tapi ketika mohon maaf, ini kan penuh kepentingan ya menuju tahun 2024. Tetapi ketika dia berjalan 1 tahun, ada pesan-pesan yang kemudian tidak bisa diakomodir oleh PJ tersebut, maka boleh jadi tahun berikutnya, tahun 2023, dia digeser. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita berbicara mengenai dipilih dan ditunjuk, di elected atau appointed, ini akan ada masalah dengan pertanggungjawaban. Kalau misalkan dipilih, maka pertanggungjawabannya kepada rakyat melalui PRD ya, PRD gitu ya. Tapi sekarang ketika dia ditunjuk atau maka pertanggungjawaban bukan lagi ke rakyat, tetapi ke kawan-kawan di Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini ada 2 cara pandang yang masih dalam perdebatan keras sebetulnya. Karena kalau misalkan kita ingin jujur-jujuran, ya hampir setiap pemilu selalu saja ada gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh orang-orang dekat penguasa untuk kemudian menyukseskan apa yang kemudian diharapkan oleh pemilu itu sendiri. Dan kita tahu betul bagaimana kemudian tahun 2024 ini kan ya kalau misalkan tidak ditunda ya, maka ini 0-0 lagi, tidak ada kemudian petahana lagi. Meskipun tidak ada petahana, kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok yang kemudian sudah mulai mendorong-dorong kelompok-kelompok yang selama ini dekat dengan pemerintah. Nah, kekhawatiran kita begitu, ketika ada PJ, kemudian PJ tidak bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan penguasa, misalkan, maka dia digeser. Padahal oleh penilaian warga masyarakat dia sangat berhasil, misalnya. Nah, ini juga menjadi masalah sebetulnya. Iya, Pak Leo. Makanya kan sebenarnya mau saya pertanyakan tadi juga terkait fungsi DPRD kan. Apalagi ini kan PJ itu punya kewenangan yang nyaris sama dengan atau sama lah dengan gubernur definitif. Dia bisa merotasi orang, dia bisa memutasi dan kemudian menggunakan anggaran. Nah, sedangkan dia tidak bertanggung jawab kepada DPRD nih kan. Iya. Terus kemudian kalau misalnya DPRD terus nanti mengawasi siapa gitu kan, ketika PJ-nya diawasin ini itu masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Terus kemudian kalau warga mau menyalurkan aspirasinya, kemana mereka harus menyalurkan aspirasinya itu. Misalkan DPRD kan tentu kalau DPRD ada pertanggungjawaban ketika ada sidang-sidang yang digelar bersama gubernur dan DPRD. Nah, ini kan akan tersendat di situ, Pak Leo. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ini yang menjadi masalah kita sebetulnya. Kita belum punya formula yang tepat untuk mengakomodir hal-hal sebegitu. Tapi dalam pandangan saya bahwa tidak ada cara yang tidak mungkin sebetulnya yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan di DPRD. Saya kira akan ada diskusi-diskusi panjang terkait dengan keinginan-keinginan warga masyarakat Banten, terutama melalui lembaga perwakilan, ketika sang PJ itu berhasil. Hubungan antara kawan-kawan DPRD dengan kementerian, kemudian kawan-kawan partai politik yang ada di level pusat, itu kan bisa menjadi penghubung sebetulnya jembatan antara kementerian dengan warga masyarakat di Banten. Sehingga memang perlu ada komunikasi publik yang intensif antara mereka-mereka yang ada di level pusat dengan kita-kita yang ada di daerah. Jangan sampai kemudian ketika orang PJ ini bagus, tapi ada kepentingan-kepentingan yang tidak bisa diakomodir karena berusaha dia berlaku secara netral, maka dia diganti. Dan kemudian kita nggak bisa melakukan apa-apa. Saya kira ini perilaku yang sangat-sangat bodoh ketika kita tidak melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat. Artinya kita harus menjaga komunikasi itu. Nah, pertanyaannya kan komunikasinya melalui apa, Pak Leo? Ya, itu yang saya sampaikan tadi.
bahwa anggota-anggota DPRD di daerah ini punya channel atau punya saluran-saluran dengan kawan-kawan mereka di DPR RI, dan kawan-kawan di DPR RI sering melakukan komunikasi dengan kementerian. Nah, komunikasi ini yang saya kira perlu dibangun, meskipun dia berjenjang gitu ya, tapi bukan tidak mungkin hal ini bisa dilakukan. Atau kemudian melakukan langsung dengar pendapat dengan kawan-kawan di Kementerian Dalam Negeri. Ini satu cara. Kalau misalkan cara yang umum kita lakukan di daerah, misalkan melakukan gerakan-gerakan yang non konvensional, misalkan, ini kan tidak mungkin karena itu jauh sekali rentangnya. Maka hal yang paling mungkin adalah menggunakan channel-channel partai politik. Ya, kemarin saya juga sudah mencoba konfirmasi ke DPRD Provinsi Banten, sekaligus ke Pak Gubernur Wahid Halim. Kami masih mengatur jadwal terkait untuk wawancara, Pak Leo. Nah, kan memang secara normatif itu kan tugas PJ mengamankan untuk pelaksanaan pemilu 2024. Itu juga tugas yang lumayan berat untuk mengamankan, karena dia dari 2022 sampai 2025 begitu pelantikan pemenang. Nah, selain itu kan dia juga melaksanakan tugas-tugas sebagaimana gubernur definitif. Yang ya makanya ini peran masyarakat, peran warga itu posisinya di mana kan masih agak juga. Saya kemarin juga diskusi sama beberapa orang secara langsung. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu juga sebenarnya belum terjawab, Pak Leo. Betul. Karena kalau misalkan kita bicara mengenai posisi rakyat, ini yang kemudian kita harus mengakui formula mekanisme yang fit dengan kondisi saat ini belum ada. Kalau untuk partai politik kita masih bisa melakukan itu karena kita punya hubungan yang cukup kuat ya antara daerah, pusat, kemudian pusat berhubungan dengan eksekutif, itu bisa dilakukan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika rakyat berbicara. Ya, apalagi DPRD ini sekarang ini kalau nggak salah 2023 ya selesai, Bro. Pak Leo. Nah, ini juga jadi persoalan sebetulnya. Ini yang kemudian ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena siapa yang kemudian bisa memperpanjang masa jabatan anggota DPRD? Ya. Nah, ini kan jadi persoalan juga, karena kalau misalkan anggota DPRD itu kemudian selesai masa jabatannya dan kemudian tidak diperpanjang, maka ya siapa yang kemudian menjadi wakil kita di parlemen daerah? Ini menjadi persoalan yang sangat-sangat pelik. Bahkan kalau misalkan kita bicara mengenai konstruksi ketatanegaraan, ini menjadi ruwet sebetulnya. Kalau misalkan kita lihat dari aspek itu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari aspek politik, sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Lobby, kemudian rapat-rapat yang intensif dilakukan, kemudian juga terutama sih lobby sih. Sorry saya potong, Pak Leo. Tapi bisa nggak ketika misalnya PJ oke lah udah nanti Mei 2022 bisa jadi menjabat, terus kemudian dari anggota DPRD itu kan selesai 2023. Nah, kira-kira kalau misalnya dari sisi politik anggota DPRD itu bisa perpanjang, itu dengan cara apa misalnya? Mengubah amandemen atau bagaimana sih, Pak Leo? Enggak, ini juga di level kebijakan sebetulnya. Karena misalkan kita lihat kebijakan, bahwa yang bisa kawan-kawan di MPR pun itu sebetulnya tidak bisa diperpanjang. Jadi baik anggota DPR RI maupun DPD itu tidak bisa diperpanjang oleh mekanisme apapun sebetulnya, selain kemudian mengubah Undang-Undang MD3. Ya. Nah, kalau misalkan Undang-Undang MD3 itu diubah, maka kemudian mekanismenya bisa lancar. Ini belum ada mekanisme atau belum ada regulasi yang bisa mengesahkan itu. Bahkan kalau misalkan kita bicara mengenai
apakah nanti kalau misalkan diperpanjang ya penundaan pemilu misalkan, ini kita agak bergeser sedikit, apakah ada mekanisme PJ Presiden? Nggak ada di undang-undang kita. PJ Presiden itu hanya berlaku pada tahun 67, kalau misalkan Kang Agung ingat, ketika Pak Harto itu menjadi pejabat presiden untuk menggantikan Bung Karno. Baru tahun berikutnya itu beliau diangkat sebagai presiden penuh. Itu ada, tapi itu menggunakan undang-undang yang lama, karena yang mengangkat presiden adalah MPR. Ya, itu kan sekarang nggak ada mekanismenya. Nah, ini jadi pelik sebetulnya. Nah, harus ketika ini ada masalah, nggak ada solusi. Ada solusi harus mengamandemen dulu. Ketika kita mau menggunakan pendekatan yang lain, ada masalah lagi. Masalahnya diregulasi lagi. Jadi penuh masalah dengan regulasi, karena regulasi kita memang parsial. Kalau misalkan Kang Agung melihat undang-undang pemilu di Amerika Serikat, undang-undang pemilu di Amerika Serikat itu tebalnya seperti bantal, Kang Agung. Jadi termasuk undang-undang, termasuk partai politik ada di situ, eksekutif ada di situ, legislatif ada di situ, sehingga pemilu itu menjadi satu yang utuh. Jadi dia tidak parsial, terpisah-pisah satu dengan yang lain. Tapi Amerika kan cuma Republik sama Demokrat, Nah, itu yang kita tahu. Kalau misalkan kita datang ke sana, banyak partai kecil sebetulnya. Green Party juga, ya. Kemudian ada partai-partai yang, ya, betul. Nah, Pak Leo, kalau misalnya tadi 3 nama kan sudah mengerucut tuh sebenarnya. Iya. Nah, kalau misalnya menimbang-nimbang dari sisi kapabilitas, kan kalau dari sisi aturan tentu mereka sudah bisa ya. Iya, karena mereka kan JPT Pratama. Betul, tapi kalau misalnya kapasitas itu hampir sama, setara juga Pak Leo. Ya, kalau mau jujur-jujuran dan menunjuk nama gitu ya, tentu kita berharap sih orang yang sudah paham tentang Banten. Mengapa berharap menunjuk orang yang sudah paham tentang Banten? Karena belajar untuk memahami Banten itu tidak bisa dalam hitungan minggu. Ya, mungkin bisa gitu ya, 2-3 minggu, tetapi saya kira kita perlu percepatan. Yang kita lakukan bukan mengulang dulu untuk kemudian melangkah ke depan. Harapan kita begitu. Tapi nama-nama yang sudah beredar bukan tanpa kapabilitas, bukan tanpa kualitas. Mereka juga punya kualitas dan punya kapabilitas. Tapi kalau misalkan saya diminta untuk memilih, tentu saya memilih orang-orang yang sudah paham betul tentang Banten. Karena yang ingin kita lakukan adalah berlari. Kita tidak ingin kita hanya jalan gitu ya, apalagi jalan di tempat. Ini kan kita nggak ingin begitu. Kita ingin berlari karena kita sudah belasan tahun gitu ya. Kemudian kita juga melihat bagaimana posisi kita sudah cukup baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Bukan tidak mungkin karena kita dekat dengan Jakarta, kita bisa jauh lebih baik. Ya. Ada banyak proyek strategis nasional yang kemudian ada di sini. Kemudian saya kira kita bisa melakukan perombakan-perombakan ide terkait dengan kepariwisataan. Kalau misalkan kita mau jujur-jujuran, panjang pantai di Bali itu tidak sepanjang panjang di Banten. Dan kita tahu keindahan pantai di Banten itu belum dieksplorasi secara baik, ya, secara optimal, secara maksimal. Nah, bukan berarti dalam tempo yang 2 tahun ini PJ itu tidak bisa melakukan itu. Nah, artinya beliau bisa melakukan itu asalkan beliau tahu, asalkan beliau paham mau digerakkan dari aspek mana. Meskipun sebetulnya kebutuhan kita bukan pariwisata dulu, kebutuhan kita adalah yang lain, pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian infrastruktur. Tetapi boleh jadi kalau misalkan ini digerakkan secara bersamaan, maka yang kita peroleh di tahun 2024 atau 2025 ketika kita mendapatkan gubernur yang baru, dia tinggal melanjutkan apa yang sudah betul. Atau jangan-jangan ketika nanti pemilu berikutnya 2029, PJ ini bisa maju lagi. Oh ya boleh kan, tidak ada larangan. Iya. Tidak ada larangan dalam undang-undang untuk maju di dalam pilkada, asalkan
dia tidak dilarang oleh aturan-aturan hukum, gitu. Sangat-sangat mungkin karena orang merasa bahwa dia sudah berhasil memberikan karpet merah kepada gubernur hasil pemilihan tahun 2024, begitu. Oke, Pak Leo, kayaknya cukup panjang nih, nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Ya, siapapun nanti PJ-nya, kita berharap beliau bisa menjabat secara amanah dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik ya, Pak Leo ya. Amin, amin. Ya, itu yang kita harapkan semua ya, karena kita letakkan tanggung jawab di pundak mereka. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Leo. Nuhun. Atas waktunya, nuhun. Oke. Oke, gitu Tribuners, obrolan kita bersama Pak Leo Agustino, pengamat kebijakan publik sekaligus pengamat politik dari Untirta. Siapapun PJ-nya, semoga bisa menjalankan amanah dengan baik hingga nanti ada kepala daerah terpilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.